Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita dari Harian Metropolitan. Kita mau live nih. Nah, sekarang gua ditemenin Joplin. Joplin, mantap. Apa kabar, Plin? Sehat, Bay. Bagaimana sehat, Bay? Sehat, mantap. Kita untuk live hari ini dengan tema Indonesia punya cerita. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat ulang tahun buat Pojok Satu, sukses terus. Pokoknya buat Pojok Satu makin kompak, makin makin keren, sukses pokoknya. Oke, hari ini kita bakal ngapain nih, Prin? Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Santai aja. Oke. Mungkin di sela-sela ngobrol gue bakal iseng gambar lukis aja gitu. Dengan konsep Indonesia apa? Cerita Indonesia ya. Indonesia, iya. Konsep Indonesia punya cerita. Oke. Nah, Prin, sambil ngobrol, keseharian lu ini apa nih? Sekarang nih kesibukan nih. Gua untuk saat ini sih paling kayak freelance aja, kayak freelance desain, kadang handpok tato. Oh, yang tato juga main. Tadi sebelumnya gua kayak orderan lukisan kayak gitu, bikin custom lukisan kayak portrait wajah kayak gitu. Oh, iya. Dan kadang main musik juga sih kayak gitu. Oh, Setelah lagi senggang nih main musik kayak gitu. Buat hiburan. Ini kalau begini, lu disebutnya seniman apa pekerja seni? Gak tau gue. Itu terserah orang sih, kalau seperti apa. Ya soalnya kalau seniman. kita kadang kalau kita nyebut kita seniman tuh terlalu berat tuh. Iya. Iya. Kalau membuat nama seniman tuh kayak berat banget. Kita kayak ada beban. Udah beban. Jadi kita kalau saya sih terserah orang aja mau bilang seniman atau enggak, tapi kalau saya senang melakukannya kayak gitu. Lakuin aja gitu, kayak melukis, nato atau bikin musik, dilakuin aja. Oh, gitu. Tanpa embel-embel saya adalah seorang seniman kayak gitu. Iya. Hanya berat sih, Boy. Iya benar. Tapi kan misalnya ada orang yang baru bisa gambar dikit dia udah bilang seniman apa gimana gitu. Ya mungkin dia nggak tahu gitu, nggak ngerasain beratnya gitu nyantumin nama seniman ya. Tapi sih penting dia selagi dia berkarya dengan jujur gitu ya. Kalau gua pribadi ya sah aja dulu dia seniman, dia punya hak untuk Iya, klaim ya. dia. Tapi kalau kita pribadi berat ya. Kalau kita pribadi berat Mending sebut pekerja seni lah. poster lah, Poster ya. poster aja gitu. Benar. Dibanding kita mengklaim diri sendiri seniman, kalau gua bilang lebih baik dianggap kayak poster ya, gitu kan lu sosok nyeni lah kayak gitu. Daripada mengambilkan diri sebagai seniman. Benar. Oke, ini narasumber gua ini jadi masih temen baru ya udah berapa lama nih Bin? Apa kalau gambar-gambar gini berapa lama sih? Gua tau aja dulu lu musisi aja. Cuma kalau suka gambar dari 2015 kalau udah dulu tuh gua mulai di Songtin Tattoo Studio ya. Oh iya. Gua udah mulai lukis sekitar tahun 2015-an. Cuman tidak mencari uang dari ini gitu. Nggak lu tekenin lah. Lebih ke musik dulu kan, lebih ke musik fokus. Nah sekarang apa aja kerjain. Karena lagi kondisi pandemi kan, gua memaksa diri untuk cari uang gimana nih. Lagian gua baru berhenti di PHK gara-gara apa? Pandemi. Ya. Jadi gua fokusin kayak di tato sama lukis dan sama ngedesain. Desain juga. Keren. Tapi untuk karya lo ini ada genrenya gak? Nah, gua tuh takut mengklaim genre itu apa, karena tergantung suasana hati. Kadang gua bikin realis, kadang abstrak, kadang ekspresionis kayak gitu-gitu. Pacan tuh realis kayak gitu. Kalau gue biasanya kayak gini nih, hitam putih. Realis. Keren nih. Ini siapa? Iya. Kalau ada teman udah lukisin. Udah lukisin. Tapi keren nih guys. Tuh, lu lihat nih. Keren. Terus paling kalau lagi sisanya gue lagi gabut kayak gini, gue bikin self portrait. Tapi kalau gue self portrait diri gue sendiri kayak gini modelannya. Gak terlalu. Apa ya? Ini namanya apa? Ini potret gue, cuman dia bikin abstrak gitu. Oh gitu. Karena gue gak terlalu muka gue yang terketuk disangka narsistik banget, muka gue sendiri dilukis kayak gitu. Jadi porsinya kayak gini, gue bikin abstrak, cuman kayak bikin siluet bayangan aja muka gue kayak gitu. Oh gitu. Ini juga sama sih potret juga. Kayak mengekspresikan perasaan aja sih kayak gini gue. Oh mengekspresikan perasaan ini ya, perasaannya. Ngeluapin gitu, ngomongin. Aduh. Oke, buat
teman-teman yang baru gabung di live, pokoknya di tap terus buat yang mau donate, mau sawer boleh. Iya. Tapi nggak mesti goyang dulu kita baik. Hah? Nggak mesti goyang dulu. Kalau boleh mau goyang. Oke mas, makanya setelah pada yang baru gabung, Plin. Buat hari ini kan kita nge-live nih sambil lu mau gambar ya. Iya. Kira-kira lu mau gambar apa nih buat cerita Indonesia nih? Nanti kalau gue nggak bisa prediksi sih, biasanya dari goresan pertama udah tahu. Ya, Jadi ya apa Cino emang susah ini? Orang gebeto. Betul. Soalnya gue mikirin kadang pusing, biasanya kalau gue pengen bikin gambar tuh, pengen satu konsep tuh, gue bisa memperhatikan kanvas kosong itu selama sejam 2 jam kayak liatin kanvas sambil ngerokok gitu, liatin menggambar pakai ngebayangin visualnya, dibayangin di kanvas Bayangin gitu. Terus biasanya kalau lagi random gue, misalnya konsepnya kayak Indonesia pun cerita atau cerita Indonesia, biasanya gue kayak garis asal dulu, nanti ketemu nih dia ngikutin kemana nih bentuknya kayak gitu. Karena jadi gak nentuin mau bagus mau jelek, nggak peduli. Iya. Yang penting gue ngalir aja gitu ya. gitu. Benar. Coba kanvasnya lumayan. Oke, 3 ya banget. Ini buat teman-teman yang belum tahu, ini namanya kanvas. Ini palet. Itu palet. Nah, sekali lagi buat temen yang baru gabung, makasih nih udah nonton, udah masih stay tune terus, masih pantengin live kita. Sambil ini nih, sambil apa? Sambil ngobrol aja. Nah, sambil ngobrol aja, santai, kita ngobrol santai nih. Dan jangan lupa yang belum follow TikTok Harian Metropolitan dengan nama Metropolitan ID, follow, dan follow juga Pojok 1 dan teman-teman radar yang lain. Oke? Nah, kita sambil ngobrol terus lagi nih ya. Kalau gue pribadi sih untuk beli cat tuh warna primer sih, gue bisa beli banyak. Oh gitu. Dari istilahnya warna kuning, biru, merah, putih, hitam. Jadi kalau bikin warna hijau atau warna lain tuh nyampur. Kalau orang bikin warna pastel, tinggal campur warna putih aja kayak gitu. Lebih irit. Kalau nggak pengen lebih gelap, tinggal kasih hitam gitu. Kayak warna navy, tinggal kasih hitam. Yang lu campur warnanya ya? Tinggal campur warna. Benar-benar. Karena takutnya kalau beli warna lain itu nggak kepake gitu. Oke nih teman-teman nih, kira-kira Bang Joplin ini sampai beres lab, beresnya nih? Ya maksudnya dia lukisnya beresnya nih sampai kita beres lab ya. Ya. Oke, sambil nunggu persiapan Bang Joplin, Pin, gini, lu ada ngeband jatuh. Udah nih. Lu ngeband bermusik sekarang ngeband sama siapa di sekarang? Gue baru bikin project metal baru sih, kayak baru bikin tuh 2020 apa gue gak salah. Baru nge-record 3 lagu yang udah record ya. Genrenya metal ya? Metal. Namanya apa sih? Barangkali ada teman-teman yang namanya Warfare. Tapi spesifik genrenya tuh nggak tahu gue tuh, karena di situ ada thrash metal, black metal sama death metalnya juga ada, kayak stonernya juga ada, jadi campuran beberapa genre. Dan dari kita masing-masing personel tuh dari beda basicnya. Basic. Kalau drummer gue dari death metal, kalau si vokalis dari brutal death metal deh. Yang brutal. Yang basis dari punk. Basis dari punk. Kalau gue dari lebih ke stoner mungkin ya. Jadi situ dicampur aduk aja tuh. Dimasak di berempat tuh. Iya, dimasak di warfare itu ya. Jadi sesuatu yang menurut gua, ini baru ngeband baru nih musiknya jadi apa aja gitu. Dan bagi gua suka thrash juga, jadi gua masih suka thrash metalnya. Oh gitu. Terus untuk warfare nih progresnya ke depan apa nih berarti? Sekarang sih kita yang ke depan deh, yang lagi lu jalanin sekarang, yang lagi jalanin. Bikin materi lagu. Materi lagu. Pengennya sih kayak tahun 2020 sekarang tuh 2020 masih stuck 2020 aja. Oh sekarang tuh 2022 ya? Ya 2022. Akhir 2022. Pengen bikin 10 lagu lah buat album ya. Tapi sekarang sih pengennya 3 lagu ini buat ngasih ke label buat promo aja gitu. Buat promo ya.
Saya ini gue punya senjata di 3 lagu ini buat ini ya, Iya. buat orang-orang tuh pada tahu. Nah, buat teman-teman yang mau denger Warfare di mana? Oh, Warfare tuh kan aja belum disebar, Bang. Oh, belum, Ah. belum. Ternyata belum, guys. Masih ini, masih apa ya? Masih disimpan. Simpan. Pokoknya pokoknya kalau pengen yang masih penasaran, IG lu apaan, Lin? IG gua Nah. Dirty Smoking Chill. Oh, Dirty Smoking Dirty Chill. kotor, dirty yang kotor, terus smoking, terus chill, CHILL. Ah. Nah, Dirty Smoking Chill tuh nama dari project solo gua. Project solo lu. Nah, untuk project solo lu nih, Ya, genrenya apa, Bro? Sama metal juga? beda. Lah, Balik jauh. Kalau Balik jauh? kan ya sebenarnya itu musik ego dari gua sendiri. oh gitu. Jadi gua mainnya kayak psychedelic pop. Musik psychedelic tapi bisa dibilang indie pop juga sih. Bisa juga indie pop Nah, juga. itu tempat curhatan gua juga gitu tuh. Karena nggak bisa dituangin di metal karena terlalu mellow, kayak itu kisah-kisah percintaan lah. Tuanginnya di Dirty Smoking Chill. Oh gitu. Hmm. Itu udah ada berapa lagu tuh? Gua ada tahun kemarin tuh baru ngeluarin album. Nama albumnya Faded, udah ada di Spotify. Udah di Spotify. Baru buat teman-teman yang ini, buat teman-teman yang penasaran lagunya Bang Joplin. Apa? Project lu itu namanya sobat Dirty Dirty Smoking Chill. Nah, Nah, ada di Spotify. ada di Spotify. Di YouTube juga ada video klipnya. Nah, ada Oh. video. Nah, nanti kita tayangin nih video klipnya ya. Oke. Nah, Prin. Di musik ini mempengaruhi dengan karya-karya lu ini nggak, Prin? Kayaknya mau mempengaruhi deh. Mempengaruhi. Iya. Kayak misalnya gini, gue lagi seneng lagu jazz, Iya. kalau nggak metal. Jadi ke bawah tuh suasana metal, mungkin Iya. suasana yang keras. Iya, ke bawah. Oh gitu, ke bawah kan? Karena gue percaya musik bisa mengubah seseorang. Nah, betul. Karena gini, kita lagi suka punk gitu, Ah. kita pasti ngulik sejarah punk seperti apa, attitude punk seperti apa, dan apa punk itu apa. Jadi kita pola hidup juga pasti terbawa dari kita. Soalnya kan kita bisa melihat orang dari segi penampilannya, oh ini sukanya musiknya metalnya atau punk nih atau pop atau apa gitu kan, dari penampilan, karena dia musik terbawa sih. Karena gue percaya juga ada musik yang bisa berubah dunia. Contohnya yang Scorpion, yang Wind of Change tuh dia ngelakuin perdamaian antara negara apa ya waktu perang dunia. Nah, gara-gara lagu Wind of Change itu dia tuh damai. Ya teman sama Rusia lo gak salah. Wind of Change ya. Itu tuh lagu yang benar-benar pengaruhi ya. Mempengaruhi. Benar-benar pengaruhi lah. Pokoknya intinya tuh ketika kita mendengarkan suatu musik genrenya metal atau jazz atau pop, itu bisa mempengaruhi hidup, bukan perjalanan hidup ya. Karena gaya hidup juga. Gaya hidup bisa mempengaruhi. Tapi lebih jelasnya sih ke penampilan mungkin ya. Nah, penampilan. Kayak lu pasti gak mungkin kan kalau Ini Melayu kayak ini kayak sablon ini. Iya. Lagi nyablon kelebihan lagi nyablon kelebihan. kirain lu beli permen kebanyakan, Bang. Banyak kan. Ya sih bisa kelihatan dari itu ya. Misal kalau kita dengar musik tuh, misalnya kita dengar metal, bisa ini apa ya? Bahasanya apa, Brin? Pokoknya mempengaruhi perjalanan hidup deh. Itu benar-benar gua percaya banget. Dan musik juga karena getaran itu bisa mempengaruhi sebuah elemen kayak molekul air itu bisa berubah. Kayak contohnya kita berbicara seperti air asin. Itu dia dari si molekul air itu ada berubah kayak mengkristal gitu, karena dia jadi kesannya jadiannya baik karena kita dengan bicara dengan aji-ajian, dengan vibrasi yang seperti itu, dengan getaran-getarannya, si molekul itu berubah kayak gitu. Makanya kan orang air asin gitu kan, itu berubah dari sekitar suara, dari doa yang kita ucapin. Nah kan suka pengajian air asin lagi gitu. Itu berpengaruh juga kayak itu. Nah masih juga kita kirain bekal itu. Beda, Pak. Oh, kirain itu bekal lagi mau ngaji aus gitu. Ternyata emang sengaja beneran ini ya. Beneran dibawa, terus ya kita istilahnya ada energi positif, dan si air itu
mungkin dipercayai berkhasiat. berhasil. Nah, Tanpa itu sih menurut opini penilaian gue pribadi ya, sebenarnya opini, tapi mungkin seperti itu benernya. Tapi gue pernah lihat dari beberapa artikel kayak gitu, Air Yasin, musik itu bisa berubah sesuatu ujat mau aku. Dan dalam recording musik pun itu sebenarnya tempat pun nggak sembarangan mempengaruhi Oh gitu. aura-aura negatif itu. Bisa kita contoh kenapa musik zaman dulu kayak Queen, Led Zeppelin, dia recording tuh suka ke atas bukit, gunung atau ke villa tanpa ada hiruk-pikuk kota. Iya, pokok-pokok. Karena di situ aura negatif banyak karena ketangkap dalam kan dari si pick up gitar atau mikrofon tuh kayak dia menangkap sebuah getaran. Nah, getaran ke record bentuk grafik itu ke record. Nah, aura-aura negatif tuh bisa masuk tarik. Gitu. Kenapa lagu zaman dulu lebih enak dan everlasting sampai sekarang kedengeran enak dibanding lagu sekarang? Karena dulu bikin tuh gak asal, belum pernah dipikirin dari ambience-nya tuh, belum pernah dipikirin. Mungkin teman-teman jadi bahasa gampangnya musik dulu tuh abadi gitu, abadi. Nah, jadi karena musiknya enak jadi gimana ya? Nggak akan kelupa gitu, nggak akan hilang. Karena auranya positif. Karena auranya positif gitu. Karena ada disebut kayak ilmu kosmik gitu apa aura negatif. Makanya gue pribadi yang record dari Smoking Chill pun berusaha menerapkan itu. Jadi gue suka record tuh sekitar jam 2 pagi sampai subuh lah, dimana aktivitas manusia gak ada dan gak ada bising apapun. Jadi benar-benar apa yang gue clearin tuh yang masuk ke dalam siang gue rekam tuh benar-benar clear hasilnya tuh. Hasilnya benar-benar lu puas ya? Puas dan tidak ada aura negatif karena kan entah tetangga lagi cemberut, lagi berantem atau apa, lagi pusing gak punya duit, bawa gitu. Karena gue kayak mengimani hal itu sih, jadi makanya gue terapin. Dan untuk pribadi diri gue sendiri, hasil dari lagu dari Smoking Chill gue cukup puas dari kayak gitu. Dibanding gue kayak ngerekam ke orang gitu, gue pernah rekaman sebelumnya tuh ke studio recording. Dari hasil mixing mungkin gak kurang cukup puas. Nah gue coba mempraktekkan hal yang gue baca dari sebagainya, ternyata nggak mempengaruhi, walaupun menurut orang gue gak enak, tapi buat gue ini aja, gue banget nih, dapet nih gitu. Kita kan istilahnya berkarya buat muasin diri kita dulu, bener. Kalau orang lain ya selera gitu beda. Misalnya satu orang bilang nggak suka, ya beribu orang lain belum tentu bilang nggak suka gitu. Gue percaya sih 1 dari 10 orang bakal ada yang suka lagu gue. 1 dari 10 orang, iya dari 1 orang itu gue. Tapi gue di Smoking Chill, gue tahu baru berapa lagi ya? 3 paling deh. 3 ya? 3. Kan baru kan gue berkeluarin album itu tahun kemarin Agustus. Mungkin karena gue punya Spotify kali ya. Lu pakai apa sih? Winamp. Enggak, gue pakai Winamp. Jadi dari YouTube di convert MP3. Di convert MP3. Oke. Sekali lagi buat teman-teman yang masih stay di live-nya Metropolitan, sekali lagi tap terus ini terus nih like, dibagikan, dan makasih buat teman-teman yang udah teman-teman yang udah donate, makasih pokoknya. Oke. Sambil nunggu Bang Joplin bikin apa? Jadi bikin gambar asal. Nah, gambar ya, pokoknya lagi melukis sekenanya. Kita dengerin lagunya Bang Joplin Dirty Smoking Chill, judulnya apa, men? Blame. Itu tentang gua patah hati gua sih itu. Oke, kita bahas, pokoknya kita bahas nanti sesudah video klip. Oke?
Nah, kita tadi udah dengerin di Smoking Chill dengan judul apa, Play? Dan Blame. Oke. Di lagu itu ada cerita apa, Play? itu menceritakan hubungan gua sama mantan gua dulu. Hah? Jadi dan itu bercerita tentang dia berperilaku yang bikin gua sakit hati. Hmm. Tapi itu kan dia artinya menyalahkan. Tapi di situ kita menyalahkan kedua belah pihak. Gua nggak menyalahkan dia juga. Gua juga nggak lupa gitu. Gue menyalahkan dia dan sekaligus menyalahkan diri gue sendiri. Oh gitu. Penyebab sakit hatinya kayak gitu. Gue kenapa gue ini bertahan. Gue selalu mikir, oh ini hubungan bisa terus diperbaiki. Ternyata akhirnya tetap endingnya tetap pisah juga ternyata. Gak bisa diperbaiki. Nah itu gue juga menyalahkan diri gue sendiri juga. Dan menyalahkan dia kenapa gue udah gini toh, ini gitu. Tapi dia berperilaku kayak istilahnya selingkuh atau apa kayak gitu. Nah, kita masih apa? Intinya galau-galauan itu. Galau-galauan. Di tes Smoking Chill pokoknya istilahnya lagu galau. Oh, Galau itu media curhat 90%. 100%. 100% aja. Karena gue orangnya nggak pernah cerita ke orang, Bay. Oh gitu. Nggak pernah bisa gue curhat kalau gitu gue dipanarin. Ya begitu aja cerita. Iya. Ya maksudnya yang begitu itu yang main. Oh, yang Gue lagi main ke sono. Kita yang seneng aja gitu, Bay. Pokoknya kalau yang sedih-sedihnya lu ceritain Iya, gitu, iya. lu habis main atau gimana. Tapi yang sakit-sakitnya lu ceritain di Smoking Chill ini. Iya itu. Jadi makanya gue bikin Dirty Smoking Chill aja. Kalau dipendam terus juga juga ketemu. Jadi penyakit. Jadi kristal. Jadi coki-coki. Jadi amando. Makanya Dirty Smoking Chill tuh jadi emang media curhat. Jadi gue gak peduli kalau orang suka atau enggak, jadi gak peduli sama sekali. Jadi gue bikin aja terus. Dan sekarang juga gue lagi garap pengen buat album baru nih. Beda konsep. Masih Dirty Smoking Chill Dirty juga. Smoking Chill. Lagu udah gue record, udah beres. Sekitar ada 12 lagu udah beres, musiknya semua, tinggal vokal. Apa karena lu udah sakit hati lagi baru mulai bikin album? Enggak, itu di Apa enggak lagi? tabungan gue dari dulu. Lagu Oh, itu gitu. gue ngumpulin, tapi itu masih satu konsep. Ini satu konsep. Nah, cuman gue gak bingung gak ada liriknya. Oh, karena belum sakit hati. Karena belum iya, belum ada Lagi-lagi. buat nulis liriknya gak ada. Karena gak bisa gue ngarang tuh kayak gimana ya. Maksudnya gue misalnya ngarang aja bohong gitu. Kayak anjing nih lagu kayak kosong banget nih, hampa. Tapi kan bisa gini tuh, bisa lu terinspirasi dengan kisah orang lain tau nggak? Feelnya kurang dapat baik. Kalau lu dapat. Dari gue kan kayak komik lirik lagu Yasin judulnya yang ini nih. Saya kayak ada satu lagu judulnya Dandelion. Gue dengerin musiknya tuh, dia nuansanya lebih ke feelnya lagi gimana nih, lagi sedih kayaknya. Sedihnya ada ke arah kemana gitu. Dan kadang ada gue kayak bikin perasaan baru yang nggak ada namanya. Oh gitu. Nggak sedih, nggak senang, nggak, dia punya perasaan yang baru yang gue juga nggak tahu ngejelasin kayak gimana. Geremet pokoknya ya, Iya, gitu. gitulah. Tahu. Dengerin ke gue aja. Terus kejadian-kejadian yang gue itu gue kayak dia tuh kayak gue tulis itu dengan musiknya yang nuntun. Oh, musiknya yang nuntun. Nih kalau gue dengan musik gue kayak wah gini lagi di suatu tempat gimana kan. Terus gue kejadian ini langsung kayak gue sambil nulis. Terus gue repeat terus di musik itu tuh biar mancing imajinasi gue kayak lagi di mana posisi gue dan seperti apa kondisinya. Karena kalau gak ada pengalaman susah nggambarinnya, Bay. Jadi gak kepancing imajinasinya tuh. Gak dapet ya? Gak dapet ya. Jadi makanya lama di dulu itu gue sama sekali belum ada sekarang. Karena gak ada apa ya itu kejadian yang bikin harus gue menuliskan karena gue tidak sedang berhubungan dengan wanita juga kayak gitu kan, jadi gak ada inspirasi. Masih flat aja ya, masih gitu. Lempeng-lempeng aja. Masih lempeng aja lah gitu. Kan kalau gue nulis yang lempeng-lempeng mah kayak ini mah gak usah diabadiin lah, gak usah dibikin monumen lah kayak istilahnya. Kalau yang flat aja mah, jadi gak usah diabadikan lah sih. Kalau yang emang sih misalnya kalau kita bikin lagu nggak sesuai, nggak sesuai ya, lagu yang nggak kita menceritakan dengan kejadian pribadi emang feelnya kurang dapat gitu. Gue juga ngalamin misalnya di band gua nih. Mungkin kalau ya band gua tuh ada satu lagu itu di bener-bener ya gua alamin ya itu tentang almarhum nyokap yang koma itu tentang almarhum nyokap bener. yang koma ya. Makanya dapat banget buat tentang cerita tentang gua kehilangan ini lah. Kan jadi emang kesannya kita jadi sepenuh hati dari mulai nyanyi walaupun Iya. jadi sepenuh hati bener-bener gitu. Dan kebenaran pun gini, Plin, kan
bagian kalau musik tuh bukan gue yang bikin ya. Iya. Musik tuh ada Fajar yang bikin. Nah, pokoknya Fajar tuh, maaf nih, Fajar kan saya nyokap juga udah nggak ada gitu. Iya. Nah, gue kasih tahu Jar, gue mau bikin lagu musiknya tuh tentang nyokap nih, tentang istilahnya tentang almarhum orang tua Iya. kita nih nggak ada nih, lebih ke kalau Koma kan lebih ke nyeritain tentang ininya, perasaan si almarhumnya, enggak, so perasaan si ininya, perasaan si almarhum Nyokapnya. nyokap, nah gitu, tentang gue ngerasain itu, nyeritain gitunya, bukan nyeritain guanya itu, kalau Koma itu. Nah berarti balik lagi di karya-karya lo ini, yang merasa paling lu wah anjir ini keren ini yang mana? Baik lagi gue. Ini gue rasa ini sih. Ini. Nah, Itu ada ceritanya. itu gue menggambarkan seorang Krishna. Krishna kan dari dewa India itu. Dari yang gue baca ceritanya itu kayak sosok pemimpin yang bijaksana. Bijaksana banget dan dia jago main musik suling. Oh gitu. Dan Walaupun nggak ada sulingnya itu. Hah? Nggak ada sulingnya ya. Oh mungkin di kantongnya kali di sini. Ada di belakangnya. Oh gitu. Dan ini buat judulnya ini kayak fatherhood gitu. Oh lu ada namanya nih. Iya, istri dan anak perempuan. Dia seorang keluarga yang ideal kayak gitu. Jadi laki-laki jangan jadi arogan, jangan semena-mena jadi laki-laki jadi gak boleh sama perempuan kayak gitu. Nah, itu juga buat Sofia di Krishna banget. Oh ini yang menurut paling ini dulu ya. Iya. Sebenarnya gue bikin biar kayak Krishna. Dan Pink itu sosok untuk karena gue Pink itu dengan identik dengan sesuatu yang indah dan perempuan gitu. Iya. Misalnya lebih mellow lah Pink itu istilahnya. Dan mellow ceria gitu. Iya ceria gitu, maksudnya lebih ke girly gitu. Oke, buat teman-teman yang masih stay di live kita dan yang baru gabung, jangan lupa tap terus, dibagikan. Yang buat yang donate, terima kasih yang udah nyawer nih, thank you banget. Goyang dulu lah, Bay. Hah? Goyang dulu lah. Goyang, ini, aduh. Udah nggak bisa goyang, udah tua. Udah osteoporosis. Osteoporosis. Kebanyakan ganti oli. Ganti oli. Ganti oli sering banget lagi. Keseringan malah. Dia belum cek itu udah diganti. Belum. Aduh. Jadi loncer. Belum. Itu masih pakai kursi roda. Ulang tahun gua kado kursi roda aja. Nah, semoga obrolannya bermanfaat sih, walaupun saya bawa orang yang tidak berilmu, saya masih cetek itu dalam kehidupan atau pengalaman. Dan semoga aja bermanfaat. Karena gue percaya setiap orang itu guru baik. Iya. Walaupun gue kayak gue ngobrol sama anak kecil pun ada sesuatu hal yang bisa gue pelajari apa yang gak gue alami, karena setiap orang punya pengalaman berbeda yang gak alaminya dan ada yang bisa diambil. Jadi gue tidak pernah memandang orang wah anjir dia nggak sekolah gini tapi ngomong gak pernah. Gue selalu mendengarkan dulu dia sampai bicara, benar-benar pasti ada sesuatu hal bisa gue ambil. Ada pelajaran yang diambil ya? Iya. Ada cerita atau pelajaran yang bisa kita terima gitu. Iya. Karena kan mungkin dia mengalami hal yang lebih pahit, apa ada pesan moral yang bisa diambil dari dia juga. Dia bercerita tentang kehidupannya kan belum tentu kita alami juga. Tapi kalau di kayak lu bikin lukisan ini, lu lebih ke apa tuh? Maksudnya lu kalau musik kan mungkin kalau ya di Go Duty Smoking di musik lu lebih ke pengalaman pribadi. Kalau ini mau udah jalan aja berarti ya? Ini jalan aja tuh. Sekenanya pemikiran gua aja gitu, pengen istri gua jadi suka benar-benar menyeriuskan untuk melukis itu gara-gara jadi kehidupan ekonomi gua baik. Karena kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi. Gua jadi melakukan apa yang gua bisa aja. Oh gitu. Daripada minta-minta gua nanti gitu. Gua takutnya nyusahin orang tua gitu, itu doang. Sekarang aja belum nyenengin kan gitu, yang seenggaknya gue tidak menyusahkan gitu. Jadi ternyata wah seri juga melukis itu bermakna bisa karena terpaksa gitu. Bisa karena terpaksa.
Enggak, dari dulu emang udah bisa. Lu udah Cuman bisa. Mungkin dikembanginnya mungkin iya. sekarang gitu. Dan gak moodnya tuh waktu itu kayak anjir buang waktu gitu ternyata pas setelah itu ada kepuasan yang Iya benar. bisa ngebayarin kita sendiri. Waktunya tuh dibayar sama hasil kita. Walaupun orang bilang nggak suka atau jelek atau kurang gimana kan. Ada gambar ayam gitu, nggak tahu. Sekarang gambar ayam. Iya benar. Ayam. Ini kampung apa boiler? Ini ayam luar negeri. Luar negeri mau Swasta berarti. Ya bule itu. Belum pakai baju nih. Oke buat teman-teman, sekali lagi terima kasih yang buat udah pada masih gabung nih. Kita masih ngobrol sama Bang Joplin. Nah pokoknya buat teman-teman yang mau donate langsung aja, mau sawer terima kasih pokoknya. Kita ngobrol santai aja di sini, masih di Metropolitan ID. Ini nonton siapa tuh? Hah? Yang nonton siapa? Yang nonton pojok satu. Pojok satu ya. Semoga makin jaya dan bahagia. Ah. Jaya di udara, Amin. langit dan laut lah. Ya, pokoknya di sukses terus. Pokoknya kompak deh tim. Pokoknya orang-orangnya sebetulnya keren banget itu. Pojok satu tuh bener-bener keren deh. Mantap. Media berita gitu ya. Oh. Gue orangnya jangan baca berita sih. Lu baca apaan aja? Lu bacain pamflet kali. Jujur dari apa ya? Ada satu hal yang bikin gue mengganggu pikiran gue baik. Apa? Yang perubahan kata dari orang jarang baca tuh kayak anarki. Oh gitu. Anarki kan arti sebenarnya itu orang-orang yang menunjukkan kebebasan yang Iya. tanpa hierarki seperti itu. Tapi di media mengartikannya itu tuh kayak tindak kekerasan, kayak rusuh atau apa. Walaupun itu sebenarnya intinya tuh dia artinya tuh chaos. Jadi orang-orang kebanyakan bilangnya anarki. Oh gitu. Dia kayak ini bukan anarki, ini mah chaos. Iya. Tapi itu walaupun ya hak mereka, tapi cuma itu selalu mengganggu. Iya. Selalu mengganggu kayak demo yang sering demo tuh banyak yang memberitakan media-media yang tentang demo dan anarkis berperilaku anarkis itu sebenarnya kayak itu berkekerasan itu agak mengganggu gue pribadi ya. Cuma pribadi gue aja. Emang gak masalah juga sih sebenarnya. Mungkin mereka punya arti sendiri. Punya arti sendiri. Iya, punya arti sendiri. Emang sih kayak sasa aja sebenarnya. Dan gak masalah juga sebenarnya. Karena ada perubahan kata kayak itu Gofar Hilman. Sekut tuh jadi kayak arti yang keren atau apa kan yang cool banget lah, beda kayak gitu. Arti sebenarnya kan dulu emang kayak sekutnya kayak diem aja lu. Iya. Sekut aja. Iya. Bahasa apa ya? Bahasa tongkrongan. Bahasa ya spontan sebetulnya bahasa ini bahasa tongkrongan. Bahasa Arab sekut tuh kok salah. Saya gue taunya dari orang Empang. Baru orang Empang. Iya dulu waktu SMP lah. Sekut regut, gitu kan. Iya gitu. Jadi orang-orang yang turunan Arab yang ngomongnya sambil ini galil ente ini harus main. Harus ada gerakan tangan. Bahasa ini ya. Bahasa tongkrongan. Oh Blin, untuk video klip yang kita mau tampilin lagi nih, ini judulnya apa? Ini judulnya TMD. TMD. Bukan obat ya? CND? Itu CND. CTM. CTM obat gatel. Oke, buat teman-teman kita bakal tampilin lagu dari Dirty Smoking Chill berjudul apa? TMD yang artinya Take Me Die. Take Me Die. Oke, langsung aja.
di Detik Smoking Chill dengan berjudul TNT TN TMD. TMD anjir. Dulu benernya TNT tuh bom. Nah, untuk TNT itu TMD. TMD. Iya. Untuk TMD itu tentang apa? Bang? Itu sedikit eksplisit kayaknya untuk ceritain. Lah, Tapi itu tentang gue pas terhadap sesuatu dan ada yang kayaknya gue udah wah gelap gue nih, nggak tahu mesti ngapain gimana. Jadi gue kayak gue kehilangan diri gue sendiri oh gitu. kayak gitu, karena sakit hatinya gue jadi benar-benar kayak anjir ini gue ini siapa sih gitu. Manusiawi sih itu ya. Hah? Sakit hati itu manusiawi ya. Parah. Kayak orang kayak misalnya gini. Kayak orang bilang gitu, "Wah, lu cowok nangis gini." Kalau kata gua, kalau menurut gua Iya. wajar karena manusia punya emosi. Iya. Karena orang nangis itu belum tentu cengeng, Bro. Belum barangkali dia itu menahan emosi. Barangkali orang senang aja bisa nangis. Iya, betul. Orang ketawa bisa nangis. Itu menurut gua gitu. Karena nangis itu menurut gue perlu banget untuk melakukan emosi daripada kita jadi batin, Bay. Lebih baik kita nangis. Gitu. Ini gue juga suka. Gue kalau misal gue jujur aja, misal kalau gue nahan emosi, gue mending gue nangis gitu daripada gue nanti jadi uluk atau jadi gue mendingan udah istilahnya udah nangis udah gue tenang. Iya. Baru gue jalan gitu. Kalau kan nangis teriak itu salah satu yang bisa ngereda emosi kalau ke pribadi gue lebih baik nangis gue. Iya, daripada teriak nanti jadi masalah lagi Masalah. sama tetangga. bener. Membantu banget sih nangis. Nangis dan afeksi kayak pelukan tuh kayak membantu banget sih. Iya benar. Gak perlu ngomong aja kita dipeluk sama siapa gitu. Kita lagi ngapain tuh kayak ada feel yang kayak ditransfer energinya tuh gak, kita kayak agak membahas agak jadi merasa nggak sendirian gimana. Ada yang kayak Ada yang kayak betul. karena ada penyebab kematian tak gara-gara kesepian. Tapi jarang. Tapi ada. Oke, buat di segmen terakhir ini sebelumnya terima kasih buat yang udah stay tune terus, yang udah stay, yang baru gabung. Oke, ntar bakal ada siaran ulangnya dah. Terus yang buat yang udah donate, makasih banget buat tim-tim Harian Metropolitan dan Pojok Satu. Thank you, sukses terus. Oke, Blin. Oke. Nih, terakhir. Tips deh kita tips. Ini mah udah sering ada di YouTube banyak itu pokok terakhir pokoknya tips dan harapan nih. Ini kita samain aja deh. Tipsnya deh buat teman-teman yang kira-kira mau jadi pelukis atau menjadi pekerja seni atau menjadi seniman. Awalnya dulu apa nih? Yang pertama mesti suka dulu sih. Coba dulu ya. Apa mengajarkan nggak ada beban. Tapi kalau menurut gue sih kalau kayak gini untuk cari uang itu kesempatannya 1/1 juta sih. Yang penting itu dia suka walaupun nggak dapat uang, kita suka ada dapat kepuasan. Benar. Yang penting dan jujur aja sih. Jujur. Bukan jujur. Jadi walaupun ya kalau mau jujur jadi nanti malah kita bisa berkarakter. Oh gitu. Iya, jadi tidak gue pengen kayak si Basquiat atau apa jadi dulu niru terus nanti jadi kita punya karakter, jadi agak punya karakter kayak si Basquiat, jadi nggak otentik lah gitu dari nggak inilah istilahnya kita nggak punya karakter gitu, malah kita mengcopy orang lain gitu ya. Iya, tapi walaupun itu emang hal itu sangat wajar untuk di dunia seni kalau menurut gua, karena di dunia ini nggak ada sesuatu hal yang baru kecuali bikinan Tuhan. Iya betul. Tapi satu aja, gue juga kadang emang suka ngeliatin lukisan kayak Picasso, Basquiat, terus Monet, orang dia Dali, itu gue sering liatin dan tanpa sadari itu pasti ada yang nempel ke kepala. Iya. Nggak bisa terbawa. Yang penting lu nggak lepas dari garis merah lu ya gitu ya. Iya, yang penting jangan benar-benar meniru karyanya dia sih, itu yang haram sih menurut gua, benar-benar kayak menjiplak. Oh, pak kutuplak ya pokoknya ya. Kalau kan ada teknik amatir itu modifikasi, itu bisa dipakai sih. Dalam pembuatan lagu juga kadang pakai itu amatir itu modifikasi. Jadi ada gua lagi dengerin siapa nih kayak atau Led Zeppelin gua dengerin.
Gua chordnya kadang gua diambil chordnya doang sihnya CAD. Gua ambil tuh si chordnya tapi dengan gaya permainan yang beda. Gua modifikasi lagi jadi suatu hal yang baru. Karena dan makanya tuh lagu tuh suka ada ini kasih ini nih suka gitu kan. Banyak di mirip dan atas sekarang juga pun banyak yang mirip banget lagu ini dan itu sah-sah aja selama lagi kita terinfluence bukan meniru benar-benar bukan plagiat ya. Terinfluence benar-benar. Nah, terus harapan ke depan kayak udah gitu doang. kayak gue Jadi tanya lu harapannya apa? Oh, banyak duit udah itu udah gue lagi. tapi kalau gue pribadi sih bahagia doang sih Ya, baik-baik benar. bahagia dan sehat karena sehat pada Benar. Kita banyak istilahnya banyak cerita dan pengalaman dan budaya untuk obat kesehatan buat teman-teman. Intinya benar jaga kesehatan. karena sehat mahal Saat mahal. Betul. biasanya gak ada jual kesehatan ada juga obat juga gue pernah baca makanlah makanan jadikan sebagai obat jangan sampai obat jadi makanan gitu Iya. dan ribut tiap hari ngebotin mulu baik repotnya gija hancur nanti buat editor nanti itu dientut ya. Gitu dah. Gak kan boti itu kan bahasa keren dari obat bahasanya yang kan kita kalau sakit contohnya sakit apa gitu yang sakit keras yang kayak temen gua Iya. paru-paru kan dia tiap hari itu minum obat tuh gak boleh lewat Nah, kalau kalau dijelasin seperti ini kan iya orang tahu. Kalau orang awam nggak tahu, Blin. Sendiri. Yang nggak tahu bahkan ini. misalnya kita bawa mata tongkrongan Iya, betul. Kalau kita sini kan ngobrol santai, pokoknya di live ya. kalau aku anda ini sedang sibuk apa ya? Saya Iya. sih biasanya kerja aja. Biasanya bukan gali banyak pakai longsor Iya. Ya udah gitu aja. lumayan Ya udah mau sedikit jadi deh. udah jadi sih sebenarnya Udah jadi. belum banyak tidak lu buat dipajang di kamar sendiri Benar. tapi ini kayak yang mirip gambarnya gambar ayam saya bentuk ayam gini semua Iya betul. Kayak gitu semua. ya sih yang keren Oke. Nah, kayak setengah lu mungkin Bang Joplin lagi kepengen makan ayam gitu ya. ini namanya Kode. siapa tahu kan ada di sini Iya, ntar. Tim mana tim? Gak ada tim ini. Timunding Di tadi. betul kan Timunding apa Bocil lewat lagi. orang Indonesia orang Sunda doang itu Timunding ya Iya. Oke, buat teman-teman sekali lagi terima kasih. Jangan lupa follow IG-nya Bang Joplin apa nih? Dirty Smoking Chill Nah. tanpa ada underscore apapun pokoknya Dirty Smoking Chill Terus lu punya apa lagi? Platform apa lagi? YouTube Ada Spotify tuh. Spotify. semuanya Dirty Smoking Chill Nah, sampai ke Twitter sampai ke nama HP juga jangan lupa tuh followin, add-in. kalau suka boleh di share Nah, suka boleh di-share dan jangan lupa follow Instagram Harian Metropolitan dan Pojok 1, terus TikToknya juga. Jangan lupa follow. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah masih stay, masih terima kasih banget pokoknya. semoga sehat selalu Selalu sehat terus. Dan kita akhiri ini obrolan ini ucapin terima kasih dulu buat Pojok 1 Metro udah diajakin ngobrol sama ya benar. Kita thank you juga banget ya. Semoga bermanfaat aja sih bermanfaat. apapun kita ngobrolnya sampai ya beginilah ngobrolnya ya. ngobrol anak tongkrongan anak gang Pokoknya makasih buat semua. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think of me, tell stories about what you like to write on loud. Out, but it's hard
about the name.